Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Bagi teman-teman yang ingin modul, silakan WA ke nomor saya yang ada di profil dashboard. Untuk teman-teman semuanya tetap semangat dan tak kenal lelah. Baik, kita mulai soal nomor 1. Pokja pemilihan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan pada Sekolah Menengah Pertama 1 Kabupaten DEF akan melakukan evaluasi penawaran. Resiko pada tahapan evaluasi penawaran tersebut yaitu A. Hasil review terhadap dokumen persiapan tidak sesuai dengan ketentuan. B. Dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan atau karakteristik pekerjaan. C. Hasil negosiasi tidak mencapai kesepakatan atau tidak optimal. D. Penetapan pemenang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi. E. Penyedia tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan. Pada tahapan evaluasi penawaran, penetapan pemenang yang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses pengadaan dan mengakibatkan protes dari penyedia lainnya. Evaluasi teknis dan harga harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan agar hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan opsi yang salah. Opsi A. Risiko ini lebih terkait dengan tahapan review terhadap dokumen persiapan pengadaan. Opsi B. Risiko ini lebih terkait dengan tahapan penyusunan dokumen pemilihan. Opsi C. Risiko ini lebih terkait dengan tahapan negosiasi. Dan opsi E. Risiko ini muncul pada saat verifikasi administrasi yang merupakan bagian dari evaluasi namun lebih terkait dengan kelengkapan dokumen persyaratan. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Jika berdasarkan review dokumen persiapan pengadaan yang telah dilakukan terdapat hal-hal yang perlu dirubah, maka Pokja Pemilihan Pejabat Pengadaan mengusulkan kepada PPK untuk melakukan perubahan. Apabila PPK menolak usulan yang disampaikan Pokja Pemilihan Pejabat Pengadaan, maka ketidaksepakatan ini disampaikan kepada A. Penyedia, B. Pokja Pemilihan, C. PA-KPA, D. LKPP, E. Pejabat Pengadaan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Apabila terdapat ketidaksepakatan antara Pokja Pemilihan Pejabat Pengadaan dan PPK terkait usulan perubahan yang didasarkan pada hasil review, maka ketidaksepakatan ini disampaikan kepada pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk diputuskan. PA-KPA memiliki kewenangan untuk memutuskan isu-isu yang timbul dalam proses pengadaan barang (jasa), termasuk menyelesaikan ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis pada pekerjaan pembangunan rumah sakit, maka para pihak melakukan A. Rapat pembuktian (show cause meeting), B. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak (pre-construction meeting), C. Rapat pembuktian kualifikasi, D. Rapat penanganan darurat, E. Pengajuan adendum kontrak. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan. Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis, maka para pihak melakukan rapat pembuktian (show cause meeting (SCM). PPK memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Jika penyedia tidak dapat mencapai realisasi atas perbaikan target yang ditetapkan, maka PPK mengeluarkan surat peringatan (SP) kepada penyedia. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Pokja Pemilihan dan atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Apa yang dimaksud dengan post bidding? A. Tindakan mengkaji ulang dokumen penawaran sebelum batas akhir penyampaian. B. Tindakan mengubah kriteria dan persyaratan setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran. C. Tindakan memperbaiki kesalahan administrasi dalam dokumen pemilihan. D. Tindakan menambah dokumen pendukung setelah evaluasi teknis. E. Tindakan memverifikasi kelengkapan dokumen penawaran.
Jawaban dari soal nomor 4 ini adalah B. Pembahasan. Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti, dan garis miring atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan garis miring atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas proses pengadaan dan memastikan bahwa semua peserta penawaran diperlakukan dengan adil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sejak awal. Demikian pembahasan dari soal nomor 4. Soal nomor 5. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat penawaran memenuhi ketentuan berikut, kecuali A. ditandatangani atau surat penawaran yang diterbitkan oleh aplikasi SPSE, B. mencantumkan penawaran harga, C. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, D. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, E. mencantumkan nomor telepon dan alamat email penyedia. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Untuk sebuah penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, surat penawaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Ditandatangani atau surat penawaran yang diterbitkan oleh aplikasi SPSE. Yang kedua, mencantumkan penawaran harga. Yang ketiga, jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, dalam kurung lembar data pemilihan. Dan yang keempat, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. Demikian pembahasan sebanyak 5 soal yang saya sajikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat dan tak kenal lelah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.